Okay, students, nice meeting you again this evening or this afternoon. Yeah, sorry, still afternoon. Okay, nice meeting you again with the topic of English learning. Today we are going to discuss about the describing people. I deliver the material here, and then you need to pay attention on this video because at the last of the video you have a job that you have to do, and then you should upload in Sim Unisula. Okay, student, now Malika will try to describe about the material of how to describe the people's appearance. Okay, next time. Okay, the common question that students always ask about someone's appearance ketika pertanyaan-pertanyaan umum yang berhubungan dengan penampilan seseorang, ya. There are two questions here, the common question. Ada dua pertanyaan umum yang biasa ditanyakan. The first question is, what does she, her, or he look like? Okay. Seperti apa sih dia? She refers to the girl or the woman, and then he refers to the man or a boy. Okay, seperti apa dia? What does he or she look like? And then the second question is, could you describe his or her appearance? This is the continuing question after asking what does he or she look like. Jadi pertanyaan berikutnya yang bisa ditanyakan misalnya dia seperti apa sih, gitu kan? Kemudian bisa menggambarkankah, gitu ya, seperti apa dia penampilannya, appearance. Okay. And now, in discussion about appearance here, for someone appearance, Mamika has got some topics that we are going to learn together today. Ya, banyak topik yang bisa dibicarakan, banyak kalimat yang bisa disampaikan ketika menjawab pertanyaan penampilannya seperti apa. Okay, the next slide. In telling about describing someone or describing people, ketika mau menggambarkan seseorang, we have 11 categories that we can try to deliver. Jadi kita bisa menyampaikan 11 topik untuk menggambarkan seseorang. The first is about age, ya, yang pertama adalah usianya, ya, we can predict about his or her age, kita bisa mengira-ngira usianya. And then the second is about height. Height here, tinggi badannya, gitu ya. And then build here it is about the size of the body, mengenai ukuran tubuhnya, gitu ya. And then the fourth is complexion. The complexion here has a connection about the color of the skin. Ya, complexion ini berhubungan dengan warna kulit. And then the fifth is about hair length, mengenai panjangnya rambut. And then hair color, ya, warna rambut for the sixth. And then the seventh is hairstyles, mengenai gaya rambutnya. And then the eighth is about eyes, ya. We can describe about someone else's eyes, ya, kita bisa menggambarkan mata seseorang, gitu ya, menceritakan matanya seperti apa, gitu ya. Kemudian facial hair itu khusus rambut yang dimiliki oleh the man or the boy, ya. Jadi khusus rambut yang dimiliki oleh laki-laki, ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya khusus rambut laki-laki, kalau perempuan nggak punya, gitu ya. And another time is about distinguishing features. Ada tanda-tanda yang membedakan di tubuhnya, gitu ya. Tanda apa saja? Nah, itu sebuah ciri atau karakteristik, ya, seseorang biasanya supaya orang itu punya tanda di tubuhnya yang membedakan dengan yang lain, gitu ya. And then the last category is about styles of clothes, mengenai gaya berpakaian. Okay. And now, when we talk about this, we are going to come to the verse, ya. To make it short explanation, untuk mempersingkat penjelasan kita langsung saja masuk ke age. Ketika kita menggambarkan seseorang about age, yaitu mengenai usianya, we can look at the 4 pictures here. There are 4 different pictures. Ada 4
gambar yang berbeda ya di sini ya. On the left side, on the top ya, jadi yang di ujung kiri ini yang cowok berkacamata gitu ya. He is young. Yeah, because we can guess, yeah, we can predict that he is less than 30. Dia masih usianya kurang dari 30 tahun. Yeah, we can guess someone, yeah, about his or her age. Yeah, guessing is necessary for us when describing someone, ya. Jadi menebak usia seseorang itu ketika menggambarkan seseorang itu juga perlu, gitu ya. Karena kita bisa menggambarkan dia bila mana ditanya seseorang, dia itu seperti apa sih, gitu kan? And then the second, the woman in the middle, ya, she is middle age. What does it mean middle age? It means she is around 50 up to 69 years old. Ya, dia berada di rentang usia 50 sampai 69 tahun. And then the third picture, yeah, he is old. Yeah, this one, yeah, on the right side, yeah, he is old because his age is above 70 or more than 70, yeah. And then below the picture, or sorry, yeah, at the last picture, yeah, he is teenager, yeah. It means that age between 13 and 19. Jadi usianya itu di antara 13 sampai 19 itu dia termasuk teenager, ya. Teenager itu anak remaja yang berusia belasan tahun. Jadi 13 sampai 19. Okay, now we come to the next age. Ya, masih ada age yang lainnya. Jadi tadi he is young, she is middle age, he is old, and he is a teenager. And then the next slide, you can see, yeah, we can also try estimate age by saying he is in his 20s. Okay, kalau kita perkirakan dia masih 20 tahunan, around 20 up to 29, yeah. So you can say he is in his 20s. If the girl, she is in her 20s. Kalau laki-laki ya pakainya he sama his ya. Kalau cewek ya she sama her, gitu kan. Like this, on the second picture, ya. She is in her 30s. Dia berarti usianya rentang di 30 tahunan, yaitu 30 sampai 39 tahun. And how about rentang 40-49 tahun? Yes, seperti ini, he is in his 40s. 40s-nya langsung pakai O ya, tidak pakai OU, langsung 40s, gitu ya. Okay, ya. This is about the ages, ya. The ages around 20s, around 30s, and then around 40s, ya. Jadi usia rentang 20 tahunan sampai 29 itu bisa menggunakan kalimat ini ketika menggambarkan seseorang. Oh, Joko is still in his 20s. Nah, berarti Joko itu masih 20 tahunan, gitu ya. Okay, for the next slide. Ya, after we talk about age, now the second is about height. Okay, mengenai tinggi badannya. There are 3 categories here you can see on the slide. Ya. The first picture is he is short. And then the second picture, she is medium height. And she is average height. Ya, Anda boleh menggunakan medium height or average height. Ketika tinggi badannya, misalnya Anda nggak tahu apa sentinya berapa, meternya berapa, ya sudah dikira-kira saja. Dengan menggunakan ini, ya, dengan menggunakan short. Okay. Short itu rentang berapa sih, gitu kan? Short itu berarti less than 60, gitu ya, kurang dari 60 cm itu sudah short, gitu ya. Kalau lebih dari 60 itu masih medium height or average height, 120, 25, 30, gitu ya. And then when we talk about tall, more than 150 cm. Kalau lebih dari 150 itu sudah termasuk tall, ya, sudah termasuk tinggi. Jadi orang Indonesia itu rata-rata ya tinggi, tall, gitu ya. Okay. Not very tall. Ada yang very tall, more than 170 cm, gitu ya. Kalau yang lebih 170 berarti sangat tinggi dong, Bu, ya. You can say he is quite tall or he is very tall.
Boleh pakai quiet, boleh pakai very, very tall. Okay? This is about height. And then the second height, ya, untuk kriteria tinggi yang kedua. In the UK and USA, United Kingdom, di Inggris and USA, mereka we usually measure height in feet and inches. Jadi biasanya mereka mengukurnya itu dengan kaki sama inci, gitu ya. Kaki, bukan kaki. Kaki kita tuh berapa gitu ya? 1 inci itu 2,5 cm. 2.54 cm itu 1 inci. And then 12 inches itu 1 foot. Jadi kalau sudah 12 inci itu 1 kaki. 1 kaki berarti tingginya adalah 30,48 cm. Ya. Oke. So you can try to guess someone, ya. Kalian bisa menebak seseorang dengan tinggi badan 170. Berarti dia berapa kaki, berapa inci, gitu kan? Oke, we can guess that Mark's height. Berarti kalau tinggi badannya Mark, gitu ya. Mark's height is 170 centimeters or 5 feet 7 inches. Ya, tapi tidak usah pakai feet gitu ya, tidak usah ditambah s, walaupun di sini 5 tidak usah tambah s. Ya sudah, hanya 5 feet and 7 inches. And he is 5 feet 7 inches and he is 5 foot 7. Kalau menggunakan kata foot, kalian tidak usah menggunakan kata inches. Ya, jadi kalau menggunakan feet tetap menggunakan inches-nya, tapi kalau sudah menggunakan foot without inches, tidak perlu menggunakan kata inches di belakangnya. Oke, ini mengenai kriteria height ya untuk yang biasanya digambarkan ketika talk in UK or USA, ketika berbicara di Inggris sama USA. And also we can use it in Indonesia by using this one, ya, when we meet someone from UK or from USA. Oke, ketika kita ketemu orang orang Amerika di Indonesia, we can use this, ya, menggambarkan dia dengan seperti ini, boleh, ya. Oke, the next slide, ya. Now the third category, that is about build. Okay. When we talk about build, or it means the body size, yeah. When we can try to draw the build, yeah, the body of size, when we can use the goal here. So from the left side, dari sisi kiri, gitu ya, she is skinny or slim, pakai she is, ya. Jadi dari kategori tadi yang pertama, yaitu mengenai apa itu tadi, usia, kemudian yang kedua adalah tinggi badan, sama di sini ukuran tubuh, gitu ya. Semuanya pakai tubuhnya is. Karena nanti di belakang ada beberapa yang harus menggunakan has, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang is, mana yang has. Oke. So the fact here we still use is. Yang ketiga kita masih menggunakan is. Yang pertama 2, 3 semuanya is, ya. She is skinny, berarti dia langsing, gitu ya. She is slim. And then the second, she is average build, or she is medium build, ya. Jadi dia apa itu tubuhnya itu standar, gitu ya. Tubuhnya standar, average build, gitu ya. And then she is plump, chubby, agak gemuk berarti ya. Jadi agak gemuk itu she is plump or she is chubby. And then kalau dia sudah gemuk sekali, ya agak gemuk, ya gemuknya belum sampai melebihi berat badan gitu ya, itu masuknya ke overweight. Okay. Sometimes the people say she is fat, but it will be more polite if you can say she is overweight. Jadi akan lebih sopan ketika kalian mengungkapkan she is overweight daripada she is fat, ya. Itu akan lebih apa itu more polite lah, istilahnya lebih sopan. And then the last, this is sangat gemuk sekali. Kalau berat badannya sudah melebihi beban, itu kalian bisa bilang dengan she is obese. Ya, berarti dia sudah obesitas, ya, kelebihan berat badan. Oke, ya. This is about the build. And then, ya, the next build, ya. This is for a man or a woman, ya, laki-laki perempuan yang biasanya suka olahraga fitness, gitu ya. Itu body size-nya berbeda dengan tadi, ya. Kalau orang yang suka olahraga, the man, yang laki-laki, we can say he is well built. Jadi
memang badannya kekar gitu ya. He is muscular, dia berotot, ya kan? Kemudian for the woman, we cannot say she is muscular. Tapi kalau perempuan tidak boleh pakai muscular atau well-built. Kita pakainya adalah she is fit, she is athletic, she is well-toned, and she is in a good shape. So it will be different, akan berbeda antara cowok sama cewek. Ya, jangan sampai nanti she is well-built, keliru dong. She is-nya harus ini, dari 4 ini, gitu ya. Pilihannya dari 4 ini. Kalau cowok pilihannya hanya 2 ini, yaitu well-built and muscular, gitu ya. Berotot sama kekar, gitu ya. Okay, the next slide. Now, the fourth category that is about complexion. When we talk about complexion, this is describes about the skin. Yeah, to describe the skin color, we usually say someone is either white, brown, or black. You can see from the picture, kita bisa melihat dari gambar ini mana yang white, mana yang brown, mana yang black. Okay, so in Indonesia sometimes kalau coklatnya itu cerah, itu nggak sampai putih sekali, we can say light brown skin. Jadi kita tambahkan kata ini, ada light, ada dark, ada olive, gitu ya. Light itu berarti agak cerah, ya. Kemudian dark agak gelap sedikit, gitu ya. Oke, and olive, gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata di bawah itu untuk menambahkan the color of the skin among white, ya, brown, and black. Ya, jadi kalian bisa menambahkan di sebelum kata itu. Bisa dark brown skin, light brown skin, okay, and then olive skin. Di olive skin itu warnanya seperti warna kuning zaitun gitu ya. Kuning minyak zaitun itu olive itu kan zaitun kan. Olive oil gitu ya. Jadi warnanya kekuning-kuningan seperti minyak zaitun itu kulitnya gitu ya. Jadi kuning cerah gitu ya. Itu namanya olive skin. Okay. And now for the next, the next color of the skin, we can see if someone has done a lot of sunbathing, and then if someone has a very white skin. Seseorang yang biasanya suka berjemur di matahari, sama yang satunya adalah karena kulitnya terlalu putih pucat gitu ya. Oke, jadi kalau memang putih pucat dia pakainya he is pale atau she is pale. Jadi putihnya terlalu pucat. Dan kalau misalnya kulitnya itu kayak kemerah-merahan terkena matahari karena sunbathing tadi, kita bisa menggunakan describing yaitu she is tanned. Ya, kita bisa menggunakan ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu masih complexion, masih kulit ya. Jadi kulit perempuan itu juga berbeda-beda. There are 3 different pictures here about the describing of the skin, ya, related to the first woman, perempuan yang pertama, dengan ada bintik-bintik hitam, kehitaman di wajah, itu kita menggambarkannya pakai has, ya, kita menggunakan has sekarang, berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan is, ya toh. Kalau tadi kita menggunakan she is tanned, she is pale, ya, tetapi yang sebelumnya, yang pertama, kita sudah menggunakan kata she has brown skin, he has black skin, he has white skin, ya, he has dark brown skin. Jadi mulai dari kategori keempat complexion ini, kita lebih cenderung menggunakan kata has, bukan is. Kalau yang is pakai yang kedua tadi, yaitu antara pucat sama kemerah-merahan tadi, tan, ya. Jadi tan itu tadi istilahnya kayak kena sinar matahari gitu ya. Jadi kulitnya kayak apa ya? Kayak terbakar, kemerahan lah, gitu ya, kecoklatan. Malah kecoklatan ya, bukan kemerahan gitu, kecoklatan tan gitu ya. Kemudian masuk berikutnya, yaitu yang bintik hitam, kita menggunakan has, she has freckles. Kemudian yang berjerawat itu adalah she has acne, and then the last yang berkeriput adalah she has wrinkles.
Membacanya tidak boleh wrinkle, W-nya tidak boleh terbaca, ya, membacanya adalah wrinkle, masuk ke R-nya. Wrinkles, gitu ya. Oke, berkeriput. Lanjut, kategori berikutnya yaitu hair length, yaitu panjangnya rambut. Nah, sekarang kalau laki-laki itu ada yang nggak punya rambut ya. Nah, we can say he is bald. Ya, kalau botak kita pakainya is bukan has, gitu ya. Kemudian yang bawah, perhatikan kita pakainya has, bukan is lagi. Kalau dia botak berarti he is bald. Perempuan kalau botak ya she is bald, gitu ya. Kalau ada yang botak perempuan, gitu kan. Kemudian yang perempuan di sini yang paling kiri she has short hair. Dia memiliki rambut yang pendek, pakai has ya. Karena di sini kurang dari bahu, panjangnya tidak sebahu, jadi kurang, ini masih short. Kemudian kalau panjang rambutnya sampai ke bahu, kita menggunakan she has shoulder length hair. Shoulder length, berarti panjangnya sebahu. Kemudian kalau lebih dari bahu berarti sudah panjang, she has long hair. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke kategori yang keenam. That is about hair color. Ya, when we talk about the hair color, remember, ya, kalau kita bicara mengenai hair color, warna, we have 6 picture here. You can take a look, bisa dilihat ya. Di sini yang blonde hair itu malah justru yang agak putih, tapi putihnya bukan mengkilap, ya. Jadi yang rambutnya pirang itu malah justru seperti ini, bukan yang ini, bukan yang kedua. Oke, we can take a look on the picture. She has blonde hair, pirang. She has light brown hair. The second is this one, ya. Seperti ini adalah light brown. Jadi yang orang-orang Bule itu mayoritas light brown, bukan yang ke blonde ya. Kadang kita menyebutnya jadi salah ya, ke blonde gitu ya. Kemudian she has dark brown hair, gitu ya. Ini dark brown ya. Jadi or she is a brunette. This is only for a woman ya. Brunette ini digunakan hanya untuk perempuan ya, bukan laki-laki. Kalau laki-laki nggak boleh menyebutnya brunette, nggak boleh ya. Jadi yang perempuan yang brunette. And then she has black hair, ya. I think that you are familiar with this woman, ya. Mereka rasa kalian sudah kenal dengan perempuan ini, beliau, ya, istrinya Obama, ya. She has black hair. And then she has red hair like this. She has a ginger hair, ya. Warna rambutnya itu kayak ginger. Apa itu ginger? Jahe ya. Rambutnya kayak jahe. Maksudnya jahe ya. Betul kayak jahe, kemerah-merahan gitu ya, jahe merah. Oke, and then the last, this one, ya, he has gray hair. Nah, baru yang seseorang yang di sini, ini putihnya kan mengkilap, jadi beruban ya, istilahnya kalau putihnya mengkilap tuh beruban. Kalau ini kan tidak mengkilap, gitu ya. Oke, this is the category of the hair color. Okay, now next, ya. You can look for the next, that is about hairstyle. Sekarang kita masuk ke gaya rambutnya. Gaya rambut, start from the left, on the top, she has curly hair. Nah, tengkrul bu, ya, yang rambutnya tengkrul, ya, curly hair. Ya, keriting gitu ya maksudnya, bukan tengkrul. And then the next, the second, she has straight hair. Berarti pakai has ya, semuanya ya, berarti rambutnya lurus. She has a ponytail. A ponytail, it means dikuncir ekor kuda. Pony itu kan kuda kecil gitu ya. And then next she has plaits, ya, plaits ini berkepang gitu ya. Jadi apa itu kayak dijalin ya. Kalau kayak jalinan tikar itu namanya plait ya. Jadi kayak membuat tikar itu kan namanya jalinan tikar itu ya, itu namanya ya, kalau kita istilahnya kepang ya. Kemudian the next will be he has a man bun. Jadi kalau cowok dikuncir atas ini gitu ya, jadi istilahnya dia pakainya a man bun ya. Kemudian ini rambutnya kayak mungkin kepang kecil-kecil atau gimana gitu ya. Jadi kayak rambutnya betul-betul menyatu, tebal-tebal gitu kan. Berarti dia adalah dreadlocks ya. Jadi kriteria rambut dengan yang disebut she has dreadlock gitu ya. Istilahnya begitu. Kalau istilah dari
UK and USA gitu ya, pakainya nih dreadlock ya. Oke. This is about the hairstyle. Ini mengenai gaya rambut ya. Gaya rambut kalian bisa menggunakan seperti ini. Nanti kita lihat yang harus dideskripsikan, yang harus digambarkan yang mana. The next ya, the 8 kategori yang ke-8 yaitu about eyes, mengenai mata sekarang. Ya. The first eyes is she has blue eyes. Jelas-jelas memang biru ya, blue eyes. Matanya kok kehijau-hijauan ya, she has green eyes. Mata orang Indonesia itu kebanyakan coklat ya, she has brown eyes. Kemudian kalau di bawah matanya ada ini kayak cekungan ini, itu namanya adalah bags. He has bags under his eyes ya. Jadi ada apa itu istilahnya cekungan mata ya, kalau apa itu kurang tidur biasanya muncul itu ya. Itu. Kemudian kalau lagi sedih, nangis gitu ya, biasanya di sini di matanya kayak cekung gitu kan. Nah, itu namanya he has shadows under his eyes. He has shadows under his eyes gitu ya. Jadi ada seperti bayangan di matanya, tidak beda dengan ini kan. Ya, beda sekali. And this one, when wearing glasses, you can see she is wearing glasses. Pakai is lagi, bukan pakai has. Tidak boleh she has wearing glasses. Kalau ini harus pakai she is wearing glasses. Kalau cowok ya, he is wearing glasses. Dia memakai kacamata. Okay, this is about eyes. And now next about facial hair. Only the man has. Hanya cowok yang punya, gitu ya, yang ada di wajah. Rambut yang ada di wajah, gitu ya. Kalau yang ini, ya, jadi lengkap dari mulai telinga sampai bawah, jenggot, kumis punya semua. Itu namanya he has a beard. Bukan bird ya, beda bird itu burung. Ini beard ya, he has a beard. Kemudian ini he has a goatee ya, ini pakainya goatee ya. Jadi dia punya jenggot sama kumis saja, tapi tidak ada cambangnya di sini, bersih cambangnya ya. Jadi he has a goatee, and then hanya memiliki kumis gitu ya. Jadi he has a mustache. Bukan mustache ya, biasanya mayoritas masih banyak yang apa itu pronounce-kan ya, mengucapkan dengan kata mustache, padahal salah ya. Yang benar adalah he has a mustache ya, mustache. Oke. Okay. Kemudian lanjut, he has some stubble ya. Stubble itu cambangnya lembut ya, jadi tidak panjang, jadi masih kayak apa itu tumbuh kecil-kecil gitu ya. Kalau yang ini betul-betul bersih, yang terakhir ini ya, ini namanya clean shaven. He is clean shaven, jadi habis bersih dicukur, patah, bersih semua gitu ya. Okay, this is only the man's has about the facial hair ya, yang mengenai rambut yang ada di wajah. Itu hanya untuk cowok, cewek tidak ada ya. And then the next category about distinguishing features ya. Biasanya ada tanda-tanda di tubuh yang membedakan orang satu dengan orang lainnya. Misalnya seperti ini, dia punya tahi lalat gitu ya. Tahi lalat itu namanya moles. So she has moles on her neck. Molesnya tinggal posisinya di mana? Andeng-andengnya ada di telinga ya, berarti she has moles on her ear, ya, ada di telinganya, misalnya seperti itu. And then the second man here, he has a tattoo on his arm. Dia punya tato, ya, tattoo on his arm. Jadi tatonya ada di tangan, tatonya ada di leher juga boleh, gitu ya. Tinggal cowok apa cewek, cowok ya he is, cewek berarti she, her, gitu kan. Kemudian ini luka, ya, jadi ada goresan luka di tangan, di tubuh, nah. Kalian boleh menggunakan he has a scar on his shoulder. Scar-nya ada di mana? Kalau di pundak ya shoulder, kalau di leher ya his neck, kalau di wajah his face, kalau di tangan ya his arm, kalau di kaki ya and his foot. Yang seperti itu, on his leg bisa. Gitu ya. He has a scar. Gitu ya. Berarti ini goresan luka. Gitu ya. Okay, this is distinguishing feature. Biasanya tanda-tanda yang membedakan itu seperti itu. Ada lagi satu yang belum mereka sampaikan di sini. Biasanya perempuan memiliki lesung titik
Jadi kalau senyum itu di wajahnya itu ada seperti cekungan gitu ya, itu namanya dimple. Jadi kriterianya adalah lesung pipit namanya kalau bahasa Indonesianya ya. Lesung pipit itu namanya dimple. Oke, sekarang ya, jadi tandanya hanya itu yang apa itu yang kurang ya. Jadi biasanya dimple itu cewek ya, khusus cewek saja, kalau cowok nggak ada dimple gitu ya, khusus cewek. Jadi cekungannya ada di pipi gitu ya. Itu namanya dimple. Lanjut, the last kategori. Sekarang kita masuk kategori yang terakhir, that is about style of clothes. That is only two style of clothes, formally dress and casually dress. Ya, jadi kita hanya dua saja, tidak perlu banyak-banyak dulu, karena nanti fokusnya jadi beda, bukan describing people, mah describing clothes nanti. Ya, sekarang mereka clothes-nya hanya khusus dua saja, tidak perlu sampai kemana-mana. Jadi kita fokus di describing orangnya, jadi tidak pada bajunya, gitu ya. Nah, untuk baju kita hanya pilih dua saja, jadi dia memang formal atau casual. Orangnya santai bajunya atau baju resmi, gitu aja ya. Jadi ini formal berarti baju resmi, kalau ini casual berarti bajunya santai. Okay, this is about 11 picture. This one, I think that this is my explanation about the describing people. And now Memita has a job for you, has a task or assignment for you to choose from the 6 picture here. Anda harus memilih salah satu dari gambar ini. Satu loh ya. 1 dari 6, berarti milihnya 1. Ya, jadi masing-masing orang punya tugas yang berbeda kan gitu kan. Misalnya nomor 1, saya pilih gambar yang nomor 6. Oke, kemudian presensi yang nomor 2, mahasiswa yang kedua, saya pilih nomor 3, only one. Choose one of them, but make 11 sentences based on my explanation on the 11 category. Kalian harus membuat 11 kalimat berdasarkan 11 kategori yang sudah mereka jelaskan sebelumnya. Oke, tulis, type gitu ya, jangan tulis tangan, mereka inginnya diketik ya, try to type the sentences ya. So type the sentences in 11 sentences about describing someone. Ya, choose from the picture here, just choose one. Hanya pilih salah satu. Tidak boleh pilih 6-6-nya dikerjakan semua, tidak. Yang mengerjakan 6-6-nya dapat bonus kan? Tidak ada bonus, gitu ya. Jadi 1 ya 1, mereka suruh 1 ya 1. Jadi yang diupload adalah gambarnya nanti di di crop ya. Jadi gambar ini yang mereka sampaikan di video ini silakan nanti di crop 1. I choose the first number. Oke, kemudian bawahnya baru diketik. She is, she has, nah seperti itu. Ya, urut dengan 11 kategori yang mereka sudah jelaskan sebelumnya. Oke, student, I think that's all for my explanation. Itu saja. Perhatikan tugasnya dengan baik tadi, jangan sampai keliru, oke? Dan look at the submission deadline on Simulisula. Dan diperhatikan mengenai jadwal upload tugasnya, jangan sampai terlambat ya, please be on time. Okay, thanks a lot for my explanation today. Have a nice learning ya, semoga pembelajarannya hari ini menyenangkan, interesting learning gitu ya. And we will see you again on the next material next week. Thank you so much. Don't forget to give like and subscribe on my channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.